Oke, kita lanjutkan. Ini adalah rangkuman yang ada di textbook halaman 2 sampai 9 ya. The three states of matter are solid, liquid, and gas. Jadi 3 bentuk dari materi itu adalah padat, solid, solid itu padat, kemudian liquid, cair, zat cair, dan gas. Yang zat bukunya gas. yang satu, ini Ya. buku yang lain ya. Buku yang lain. Maksudnya textbook yang buku Yang beda. Di textbook. Halaman, iya yang di semester 2, yang 4B. 4B, bukan 4A. Nanti yang 4A kita akan lanjutkan perlahan-lahan juga, karena belum selesai yang kemarin ya. Nanti Mister akan tambahkan kayak videonya gitu di YouTube. Mister, aku salah buku. Kenapa? Aku salah buku. 4B. Aku 4A. Ya, diambil yang 4B. Atau kalau misalkan masih belum dicari, ini. Aku yang kemarin. kok math sih, science. Oh, saya Ayo. Jadinya aku kelupaan. Oke. Kalau misalkan bukunya belum ketemu, diperhatikan di sini dulu aja ya. Nanti dicari bukunya. Karena waktunya sangat singkat ini ya, sampai 10.45. Oke. Untuk solid atau padat, partikelnya ciri-cirinya adalah closely. ini. 4B, Michael? Jadi 4B, oke. Yang A apa yang B? Yang B, 4B. Sean sudah hadir? tulis yang Sudah. ini dah. Oke. Clement sudah hadir? Mister. Oke. Mister ini dah. Ya, hadir. 4B ya. Mister. Yang Ini 4B. B. Oke, Mister lanjutkan. Untuk solid, itu partikelnya, partikel itu yang ada di dalam bendanya ya. Dia closely, berarti berdekatan, orderly, berarti beraturan, dan rigid, sifatnya kaku. Jadi kalau di dalam bendanya misalkan seperti ini partikelnya yang bulat-bulat ini ya. Dia memang gerak-gerak, tapi geraknya nggak menyebar gitu ya, tapi bergeraknya cuma kayak semi bergetar gitu. Jadi bergetar-getar sedikit, tapi dia cenderung beraturan seperti ini. Maka zat padat itu dia tidak akan bisa mengalir. Ya. Untuk liquid atau zat cair itu less closely, jadi lebih renggang dibandingkan dengan solid. Kemudian less orderly, tapi masih ada pola-pola keteraturannya masih ada, tapi lebih rendah ya. Kemudian bisa flow, bisa mengalir. Oke. Benda-benda yang bisa mengalir ini disebut sebagai fluids atau fluida dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang ketiga adalah gas. Di sini partikelnya far apart, jadi terpisah jauh. Randomly, bergeraknya random seperti ini. Kemudian flow freely, jadi mengalir secara bebas. Kalau ini mengalir tapi ada aturannya, aturan tertentunya untuk liquid. Kalau gas itu flow freely, jadi dia mengalirnya bebas. Misalkan dalam suatu ruangan itu dia bebas mau kemana aja. Tapi kalau liquid itu kalau misalkan ditaruh dalam suatu wadah ya dia akan diam di situ. Gitu. Jadi nggak bebas. Kecuali dituangkan gitu ya, baru dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kedua ini disebut sebagai fluids. Jadi liquid sama gas ini disebut sebagai fluid atau fluida karena mereka mampu mengalir. Itu. Ini adalah ciri-ciri dari partikelnya. Kemudian dari ciri-ciri shape atau bentuknya, untuk solid itu definite. Definite itu tetap ya. Untuk liquid dan gas itu not definite. Ya. Jadi contohnya misalkan
untuk Mister apa ya? Ini aja. Ini adalah solid, benda padat. Pen ini termasuk benda padat, maka dia bentuknya tetap seperti ini. Sekalipun ini Mister tekan, ya bentuknya tetap seperti ini. Ya. Kemudian agak berbeda dengan liquid. Kalau liquid misalkan ini air, dia akan mengikuti bentuknya dari botol ini. Jadi kalau di sini ada tekuan, ya dia ngikutin bentuknya cairannya di dalamnya juga ngikutin bentuknya ini. Kalau misal tuang dalam gelas, ya dia bentuknya cairannya akan sesuai dengan bentuknya gelas. Gitu ya. Itu. Demikian juga dengan gas. Mister nggak bisa kasih contoh untuk yang gas karena gas kan nggak kelihatan ya. Jadi dia memenuhi di ruangan ini cuma kita nggak bisa lihat. Gas kayak kentut, Mister. Iya. Piano apa? Gas kayak kentut, Mister. Apanya? Sorry, Mister nggak dengar. Gas kayak kentut, Mister. Putus-putus. Gas kentut. Oh iya, kentut. Tapi kan kentut nggak bisa dilihat juga kan? Mister Ferdian kameranya. Ya, nggak bisa Mister dilihat. dry ice itu gas bukan? Cuma bisa dirasakan ya. Gas bukan? Kalau di animasi itu warnanya itu hijau. Iya, ya. Oke, animasinya doang ini ya, warna-warna ini. Aslinya nggak ada warnanya ya. Warnanya juga tergantung dengan bendanya. Misalnya ini bendanya warna hijau ya berarti hijau. Kalau merah ya merah. Kalau cairan juga gitu. Kalau gas cenderung tidak ada warna. Beberapa gas ada warna tapi cenderung biasanya nggak ada warna. Untuk volume itu adalah isinya. Isinya untuk zat padat ini adalah tetap. Ya, jadi kalau dia misalkan seperti ini ya tetap. Cannot be compressed, tidak dapat dimampatkan. Jadi kalau dia ditekan ya tetap seperti ini. Kalau Mister tekan tetap seperti ini. Kalau misalkan liquid, dia volumenya itu definite, tetap, dan tidak dapat ditekan. Jadi kalau ini misalkan isinya itu misalkan 200 ml gitu ya. Nah, kalau dia dipindahkan ke gelas, semuanya ya dipindahkan ke gelas, maka di dalam gelas itu dia tetap 200 ml. Ya. Perhatikan ini agak berbeda dengan shape ya. Antara shape dan volume agak beda. Kalau shape, liquid itu mengikuti tempatnya. Jadi bentuknya mengikuti tempatnya. Sedangkan kalau misalkan untuk volumenya, dia tetap kalau liquid. Kalau gas, itu volumenya itu tidak tetap, not definite, dan dapat dimampatkan. Nah, Mister akan lihatkan di textbooks untuk halaman 7. Kalian lihat textbook, ya, Kenny? Ada yang tanyakan? Es itu gas, Mister. Apanya? Dari es, dari es. Dari es? Iya, dari es kering. Es kering. Mister. Buka halaman berapa tadi? Halaman 7. Yang ada gambar syringe-nya atau ada gambar suntik itu ya. Nah, ini adalah Halaman 7, Mister. ya halaman 7. Kucing itu Halaman 7. Yang mana, Nah. Mister? Kalau nggak ada. Yang atas itu, yang gambar tabung suntik sama tangan itu, udah ketemu? Yang ada cairannya hijau? No. Udah? Mister. Oke, seandainya kalian melakukan percobaan itu, kalau kalian punya syringe-nya atau punya ini tempat untuk suntik itu, kalau kalian isi dengan air, Tapi enggak pakai Mister. ya, Bisa tapi enggak pakai jarum. nggak pakai jarum, iya, jarumnya dilepas, ya. Mister punya tapi di rumah. Kalau itu kalian mampatkan tangan seperti ini ya. Ya.
Kalau kalian mampatkan di tangan, ini lubangnya ya. Terus kalian ini dorong, itu pada tekanan tertentu airnya itu tidak akan bisa lagi didorong. Ya, itulah yang disebut sebagai cannot be compressed atau Iya, tidak karena dapat dimampatkan. nggak ada udara, jadi nggak bisa Ya, kayak kalau sudah nggak ada udara, maka tidak bisa dimampatkan lagi. Ya, itu arti dari liquid itu cannot be compressed. Ya, untuk gas, kalau gas itu bisa can be compressed. Jadi kalau misalkan isinya nggak ada, cuma ada udara gitu aja, meskipun dia ditekan di tangan seperti ini, kemudian kalian dorong, itu tetap dia bisa. Tapi semakin lama semakin berat karena tekanan udaranya juga semakin lama semakin berat, gitu ya, semakin mampat. Gitu. Oke. Contohnya sekarang, contohnya untuk solid adalah stone. Apa stone itu? Stone itu adalah batu. Kemudian untuk liquid, contohnya di sini water, air. Dan untuk gas adalah air atau udara. Oke. Coba kasih contoh lain nih untuk solid. Christian. Tekan raise hand, unmute. Christian. Untuk solid. Kasih contoh lain. Mana Christian? Apa? Kasih contoh untuk solid. Selain batu. Ini kan udah batu tadi. Selain batu, kayu, Ya, kayu. Oke. kayu, besi. Ya, itu adalah contoh-contoh solid ya. Kemudian Jensina. Bukan ya? Kenapa? Kalau gelas, bukan ya? Apa yang bukan? Gelas. Gelas? Iya, Solid. masuk. Solid gelas. Jensina. Untuk yang liquid, contohnya. Selain water. Batu, susu. Apa? Apa, Jen? Susu. Susu, oke. Batu apa ya? Ya, termasuk. Oke, itu contoh dari liquid ya. Ayo. Kemudian untuk gas. Gas maybe Clement kemana ya? Volan maybe gas Aku masih bingung halaman berapa. halaman 2 sampai 9. Ini rangkumannya. Jadi nggak ada Dua langsung. kok enggak ada, Mister. Karena ini rangkumannya, Mister rangkumkan dari halaman 2 sampai 9. Jadi itu di buku enggak ada. Ada rangkumannya. Jadi di buku itu Mister sudah rangkumkan bentuknya seperti ini. Mulai dari halaman 2 sampai halaman 9. Gitu. Volan. Ya, apa, Mister? Contohnya untuk gas, selain udara, selain air, boleh bagian-bagian dari udaranya boleh deh. Misalnya ya, ini Mister kasih contoh oksigen. Nah, itu sudah satu. Terus apa lagi selain oksigen? Karbon monoksida. Oke, karbon monoksida. Itu termasuk enggak? Asap gitu ya. Itu termasuk dalam gas. Steam atau uap. Itu masuk dalam bentuk gas. Oke, kita dari sini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri dari solid, liquid, dan gas? Enggak? Kalau enggak, Mister lanjutkan ya. What matter is this? Jadi ini zat apa, masuk zat apa ini? Mister akan panggil satu-satu dulu. Ashley? Raise hand, unmute. Ashley. Ashley ada? Oke, Mr. Lek.
Sebentar, connection-nya Mr. Unstable. Ashley? Bisa tekan raise hand. Oke, unmute ya. Ini cloth atau fabrics atau kain dari bajumu itu atau dari pakaian itu termasuk apa, Ashley? Solid, liquid, atau gas? Oke, ini termasuk pada solid ya. Sekalipun dia bisa berubah bentuknya ya. Kalau misalkan kita tekuk-tekuk kan bisa tuh kain ya. Ini termasuk dalam bentuk solid. Oke. Kemudian Clement ada? Present? Ada. Oke. Next ya, ini. Plasticine and clay. Plasticine itu malam atau tanah liat. Oh. Oke. Itu Solid. termasuk pada apa? Iya. Oke, dia termasuk pada solid meskipun dia bisa dibentuk ya. Gitu. Oke, next. Polan tadi sudah. Kemudian Hans. Raise hand. Hans mana? Raise hand, unmute. Hans. Jangan tidur, Hans. Hans. Ya. Yang berikutnya ya, Hans. Fire. Masuk dalam apa? Solid, liquid, Gas. atau gas? Gas. Hans, apa jawabannya? Fire itu gas. Oke, good. Fire itu gas. Karena dia terbentuk dari beberapa gas ya. Kemudian gas yang panas, makanya terbentuk menjadi fire. Oke, next. Kenny. Mister, kucing itu benda cair ta? Kenapa? Kucing itu benda cair ta? Plastik. Plastisin ini. Kalau yang ini plastisin, bukan plastik. Plastisin itu kayak malam yang warna-warna itu loh. Yang biasa kamu buat untuk main-main. Kayak gini. Itu loh, apa benda cair? Aku kan nemunya kucing itu benda cair. Kucing. Puding. Kucing kayak. Puding, kalau puding Mister kurang tahu, tapi yang Mister tahu itu slime. Kalau slime itu masuk ke dalam liquid. Tapi liquidnya liquid yang khusus ya, bukan liquid yang biasa seperti water. Seperti itu. Kucing. Kucing itu kalau di meme lah, yang bisa ini mengalir memenuhi gelas itu ya. Enggak, kucing masuk dalam bentuk solid. Oke, Kenny. Next-nya kayak gini, Kenny. Plasma ini namanya. Jadi bentuknya kayak yang di mainan itu, kayak ada listrik-listriknya gitu ya. Itu plasma. Masuk dalam apa, Kenny? Solid, liquid, or gas? Unmute dulu, bisa nggak dengar? Gas. Gas? Oke. Plasma ini sebetulnya adalah bentuk keempat, fourth state. Jadi ini beda dengan solid, beda juga dengan liquid, dan beda juga dengan gas. Tapi kita tidak akan bahas plasma ya. Di sini kita akan bahasnya solid, liquid, sama gas. Tapi di sini kalian cukup tahu saja bahwa ada sebetulnya bentuk keempat, yaitu bentuk plasma. Tuh. Nah, fire ini selain dari gas itu, dia ada sedikit plasmanya. Ya, bit plasma di sini. Oke, itu adalah benda-benda dan wujud benda. Nah, bagaimana cara kita mengukur volume benda? Kalau misalkan bendanya itu beraturan, misalkan seperti nggak ada ya. Oke, inilah. Ini beraturan, bentuknya adalah prisma seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus. Luasnya alas ini nanti dikalikan dengan tinggi. Itu ketemu volume bendanya.
Tetapi masalahnya jika bendanya tidak beraturan, contohnya seperti ini. Seperti botol aqua ini ada dekok-dekokannya ya, terus atasnya sini juga nggak beraturan, bukan balok, bukan tabung, bukan kerucut gitu. Jadi kita tidak bisa pakai rumus. Oke, ini ada yang ditanyakan? Listrik itu apa plasma, Mister? Ya, ada bagian plasmanya. Oke. Tadi sampai mana, Mister? Sampai ini ya. Bagaimana cara mengukur volumenya ini? Karena kita nggak bisa pakai rumus, bentuknya nggak beraturan. Ada dekok-dekokannya, ada lekuk-lekukannya di sini. Dia juga bukan bangun ruang. Gimana kira-kira cara mengukurnya? Ada yang tahu? Cara mengukur benda yang tidak beraturan? Itu ada di halaman 4. Coba kamu buka di textbook halaman 4. Ya, di sini contohnya adalah mengukur batu ya. Mengukur batu di textbook halaman 4 itu. Caranya kamu menyediakan gelas ukur yang ada pengukurannya seperti itu. Contohnya itu airnya diwarnai warna hijau supaya mudah dibaca. Kalau warnanya bening kan susah dibacanya. Itu diwarnai warna hijau supaya mudah dibaca. Nah, sebelum dimasukkan batu, itu ternyata airnya ketinggiannya adalah pada garis 500, artinya 500 cc atau 500 cm3, gitu ya. Kemudian ketika batu dimasukkan, itu ketinggian airnya naik tuh pada strip 550. Antara 500 dan 600 pas di tengah-tengahnya, yaitu 550. Tuh. Berarti di sini kita bisa mendapatkan volume dari batunya, yaitu dengan mengurangi setelah dia dicelupkan, dikurangi dengan sebelum dia dicelupkan. Setelah dicelupkan itu berapa? 550. Sebelum dicelupkan berapa? 500. Berarti volume batu adalah 550 yang dikurangi dengan 500. Maka ketemulah volume batu itu 50 cc atau 50 cm3. Dari sini ada yang ditanyakan tentang cara pengukuran volume dengan menggunakan gelas ukur. Enggak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. When the liquids are placed into containers, ketika zat cair itu diletakkan pada sebuah wadah, their top surface may either be curved downwards or concave or upwards or convex. Ya. This curved surface is called the meniscus. Ya, atau meniskus dalam bahasa Indonesia. Jadi bagian atasnya itu akan berbentuk cekung atau berbentuk cembung. Kalau cekung gini berarti modelnya nanti. Kalau cembung modelnya seperti ini. Contohnya yang cekung adalah H2O. H2O ada yang tahu apa itu H2O? Ini sering loh H2O dipakai. Hidrogen. Salah. H2O Hidrodioksida. Air. air biasa. Oh iya. Ya. Ini Justin ya. Justin, namamu kok gitu Justin? Tadi nggak ke absen loh. Diganti dulu. Ini adalah air biasa. Kalau Hg di sini adalah hidragirum atau merkuri atau air raksa. Ya, biasanya warnanya perak atau diwarnai merah gitu ya. Nah, kalau air raksa nanti bentuknya akan seperti ini, cembung. Kalau air biasa dia cekung seperti ini. Ada bagian cekung. Kenapa? Cembung. Cembung dan cekung. Kalau cekung itu dia ke bawah seperti ini. Nih. Jadi ada bagian atas yang dinempel sama wadah itu naik gitu, lengkung. Ini juga lengkung, tapi lengkungnya kayak ke atas gitu. Ya. Oh, iya. Nah, ini disebut sebagai meniskus. Meniskus cekung atau concave. Ini bahasa Inggrisnya ya, concave.
dan convex untuk yang cembung. Ini untuk cekung. Cekung. Ini untuk yang cembung. Oke. How to read the volume of liquids. Bagaimana kita membaca dari volume zat cair itu. If there is concave meniscus, we must read the marks at the bottoms of the meniscus. Jadi kalau misalkan bentuknya cekung atau konkav ini, maka kita bacanya yang paling bawahnya, bukan yang atas ini. Ya, bukan yang di sini. Tapi yang paling bawahnya ini. Ini yang dibaca nanti berapa mililiter atau berapa cc gitu ya. Datarannya dong, Mister. Kenapa? Yang datarannya. Iya, yang paling bawah. Ya, bagian yang paling bawah. Oke. If there is convex meniscus, we must read the mark at the top of the meniscus. Kalau bentuknya cembung seperti ini, maka kita ngelihatnya adalah bagian yang atas. Ya, bagian yang ini. Bukan bagian yang ini. Bukan di sini. Ya, tapi di bagian yang ini. Ya, kita akan coba ya membaca untuk meniskus cembung dan cekung ya. Oke, Justin aja deh. Justin, kamu baca yang sebelah kiri. Yang ini. Sebelah kiri. Ya, misalkan ini ukurannya cc ya. cc. Ini berapa? Berapa cc? Mana? Ini yang kiri ini. Cairannya berapa cc? Cairannya Cairannya yang 48. hijau ini ya. Oke, ini kan 45 ya. 46, 47, 48. Oke, berarti ini 48. Iya. Bukan 50 di sini ya. Bukan 50 di situ. Oke, selanjutnya Keanu. Keanu yang sebelah kanan, itu berapa cc Keanu? Ini? Aku 40? 40 di sini loh. 45 kayaknya. 45 di sini. Satu strip ini 1. Iya, betul. Keanu, unmute dulu Keanu. Mister nggak dengar kalau kamu nggak unmute. Oke. 47. 40? 47. 7. Oke, ini 45, 46, 47, 48. Ya, sama ini, 48. 48 Kelihatan cc. soalnya, Mister. Itu ya. Jadi masuknya garisnya yang paling atas ini. Kalau dia cembung, kalau dia cekung garisnya yang bawah ini. Oke, jangan sampai keliru, jangan ngukurnya yang di sini ya. Kalau di sini nanti keliru. Ini juga keliru kalau di situ. Oke, next. Dari sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau enggak, kita lanjutkan ya. Observe the difference of both liquid water and honey. Jadi dari air dan madu. Kira-kira bedanya apa ya? Sevanya? Kayaknya madu lebih kental ya. Madu lebih kental. Cair. Madu lebih cair sama padat. Gimana? Kental maksudnya. Cair padat. Sevanya loh. Mana Sevanya? Raise hand dulu. Pencet raise hand, kemudian unmute. Sevanya. Aku tahu bedanya. Sevanya nggak hadir ya? Enggak. Kok hilang? Harusnya hadir. Tadi hadir ya? Hilang. Ada. Oh ya, untuk absensi Mister sudah bilang ya. Mister belum isi. Jadi masih dalam bentuk kosong gini, kemudian Mister masih kasih titik. Kalau di pertengahan kalian tiba-tiba menghilang, ya berarti nanti Mister kasih tanda. Berarti kalian nggak absen. Gitu. Sevanya.
Tidak ada. Oke, Mister kasih tanda. Tidak ada di pertengahan ya. Gisel sudah hadir? Gisel nggak hadir. Oke, Rafael aja. Rafael? Kalau air Orangnya mana, Rafael? Rafael kemana? Iya, bedanya apa, Rafael? Dari yang kamu amati. air cair madu. Air cair. Honey juga cair, madu juga cair loh. Tapi kenapa itu beda? Bedanya apa tuh yang pada gambar itu? Madu lebih kental, air lebih cair. Good. Alirannya ya, alirannya untuk yang air itu dia lebih deras gitu, sedangkan kalau untuk yang madu dia lebih pelan atau lebih slow. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh yang namanya viscosity atau viskositas. Viscosity is a measure of a fluid resistance to flow. Jadi, viskositas itu adalah ukuran dari ketahanan fluida atau ketahanan zat cairnya itu tadi untuk mengalir. It is look like the thickness of a liquid. Jadi seperti ketebalan dari liquidnya, kekentalannya itu tadi ya. Oke, itu yang membedakan antara air dengan honey. Kira-kira yang lebih besar itu viskositasnya yang mana? Apakah viskositasnya air atau viskositasnya dari madu? Yang lebih besar kira-kira yang mana? Mister, coba Sean. Sean? Ya, kira-kira yang mana Sean yang lebih besar viskositasnya? Air sama madu dah. Ya, yang lebih besar yang mana? Salah nggak apa-apa. Menurutku air. Menurutnya Sean, air yang lebih tinggi viskositasnya. Oh. Ya, viskositas tadi adalah ketahanan, ya resistance atau hambatan, hambatan dari fluida untuk mengalir. Jadi kalau hambatannya lebih besar, fluidanya mengalirnya akan lebih pelan, gitu. Jadi harusnya untuk water viscosity is lower than honey viscosity. Itulah mengapa dia flow more quickly. Untuk water dia mengalir lebih cepat karena viskositasnya lebih rendah, hambatannya lebih rendah. Sedangkan yang ini hambatannya lebih tinggi. Karena itulah dia mengalirnya lebih lambat. Ya, ini tentang viskositas. Oke, next. Kalian bisa lihat self-check di halaman 14 ya, textbooks halaman 14. Kalian buka dulu, textbooks halaman 14. Mister, yang mana aku kok nggak ketemu, Mister? Mosok nyari halaman nggak ketemu. Halaman 14. Yang orang nyemprot spray. Yang Bukan. Baliknya. self-check warna hijau. Nomor 4B ya, bukan 4A ya. Mister, yang mana aku nggak ketemu loh, Mister? Yang hijau. 4B, 4B. yang ini. Nggak kelihatan kalian Bob itu. Kayak gini ya. Yang hijau ini. Kotak-kotak. Kalau aku kok nggak ketemu, Mister? Kamu 4B atau 4A? Dilihat dulu. Mister, ini toh, Mister. Ya, itu. Ini. Ya, tulisannya ini. Disamain aja. Nomor 1, bla bla bla, have a definite shape. Gitu. Kalau udah sama ya berarti sudah benar. Nomor 1 sampai 4. Ini. Ini. Halaman
Ini yang mana? Mister nggak lihat. Iya Kak El, betul itu El. Ya. Ya, coba kalian kerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 4 saja. Nomor 5-nya nanti pertemuan berikutnya ya. Nomor 1 sampai 4 saja. Kerjakan sebentar. Nomor 1 sampai 4. Nanti dibahas. Iya, nanti kita bahas. Nomor 5-nya minggu depan. Iya, nomor 5-nya minggu depan karena belum Mister terangkan. Jadi ini sampai yang Mister terangkan itu sampai nomor 4. Gitu. Nomor 5 aku tahu. Air pressure. Nomor 1 sampai 4. Langsung diisi di ini ya. Di textbook sekalian nggak masalah. Udah, Mister. Udah selesai? Siapa tadi yang sudah selesai? Kenny? Iya, Kenny. Kenny sudah selesai? Udah. Oke, tunggu yang lain sebentar ya. Nanti kita bahas, Mister tunjuk beberapa orang yang tadi belum memberi contohnya. Mister nggak ngerti lewatin boleh nggak? Boleh. Sudah semua? Ada yang belum? Nggak tahu. Ya, sebisanya dulu. Okay, let's try Michael, number 1. Number 1. Titik-titik have a definite shape, but titik-titik and titik-titik do not. Titik-titik memiliki bentuk yang tetap, tetapi titik-titik dan titik-titik tidak memiliki bentuk yang Solid, tetap. liquid, gaseous. Siapa? Kok akunya banyak sekretaris ini, Michael? Kan Mister nyuruh Michael, kok sekretarisnya yang ngomong semua? Michael, raise hand dulu, Mike. Michael mana? Oke. Silahkan dijawab, Michael. Yang pertama, titik-titik yang pertama ini apa jawabannya? Definite shape, berarti bentuk yang tetap. Apa tuh yang memiliki bentuk yang tetap? Zat apa? Padat, cair, atau gas? Yang bentuknya tetap. Solid. Diam. Solid. Oke. Berarti yang di sini Bukan aku. Itu bukan aku ngomong.
Oh, bukan This one Michael. Yang lain nggak boleh This loh. one. Ya, Nah, silakan Michael. Apa? Yang solid. solid. Ini di sini solid. Kemudian yang di sini, yang di tengah dengan yang di kanan, yang bentuknya tidak tetap itu adalah Apa itu liquid sama apa itu? ya liquid Air. and Air. Udah. satunya apa? Nah, ingat saya. Liquid. Zat padat, zat Solid. cair, dan zat gas. Gas. Ya, gas. Gas. Oke. Solid, Oh, ada liquid, tulisannya gas. di mana? Kenapa? Nggak ada Tulisannya di tulisannya. mana? Di titik-titiknya kan? Tulis Di atau halaman enggak? 14. Nah, yang mana? Aku Halaman bingung. 14. Itu apa Nggak itu? tahu ini 14. 14. 4A atau 4B? Bukunya. Sampul depannya lihat 4B. 4B yang activity atau yang textbooks? Ini textbooks loh ya. Tahu ini. Loh yang di bagian depan dong, di judulnya apa? Kayaknya ini Activity atau? Kelihatan activity. Ya, Tulisannya nanti activity book tok. kan Bingung bukan aku. activity, textbooks. Jam 45 Yang textbooks. Textbooknya. Aku pikir ini. Ini textbook. Kayaknya I don't know. Which textbook? Kalau yang ada gua kok. tulisannya activity, Ada itu namanya berarti kok. bukan textbooks, berarti itu activity books. Oke, sambil Michael nyari ya, kita lanjutkan ke Tiffany. Tiffany, number 2. Raise hand dulu. Sorry, tadi kelover. Lagi Tiffany, Mana sih bingung aku. raise hand. Mana ini? Yang tidak ada tulisannya activity pokoknya. Titik-titik and titik-titik have a definite volume and cannot be compressed. Titik-titik dan titik-titik memiliki volume yang tetap dan tidak dapat dimampatkan atau tidak dapat dipadatkan. Jawaban kira-kira yang tepat apa, Tiffany? Unmute dulu, Mister nggak dengar. solid, Solid liquid, dan dan liquid. satunya apa? Liquid. Oke. Ya, jawabannya solid and liquid. Good. Ntar sudah jam 10.45. Sudah jam? Oh iya. Oke, untuk nomor 3 dan 4 ini PR ya. Nanti kamu kirim ke Mister. Jawabannya di foto aja. Kamu tulis di textbooksmu, diisi di situ. Kemudian di foto kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, see ya. Bye. Bye-bye. Bye. Nanti masuk ke jam berapa?